Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, bahkan Ia sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita. Besarkan nama Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan boleh pertemukan kami di ruang virtual ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jikalau nanti kami juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh terus melingkupi kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan dapat menuntun setiap langkah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita terus diubahkan. Jadi seperti-Mu. Percaya
Syukur pada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Ya Tuhanku dan Allahku, berdasarkan Injil yang sudah kita baca tadi. Tentu kita semua tidak asing atau mungkin ada yang belum pernah dengar lagu sekolah minggu yang lagi viral, yang dimainkan dalam TikTokan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Asik juga kan Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, semoga setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika menyanyikan dan menggerakkan tubuhnya dengan lagu ini, sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, sesuai dengan ayat yang mendasarinya dari Ibrani 13 ayat 18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas yang disebut Didimus atau si kembar menyerukan "Ya Tuhanku dan Allahku" dari teks yang kita baca tadi kepada Yesus. Setelah ia meyakini sendiri Yesus Kristus yang bangkit itu hadir di depannya dan telah membuktikan dan menyentuh bekas luka-luka yang ada pada tubuh Yesus, yaitu di tangan dan di lambungnya. Seruan Thomas, "Ya Tuhanku," pada Yesus Kristus menyatakan bahwa Thomas benar-benar mengakui, menerima, mempercayai, dan menghormati bahwa Yesus Kristus adalah yang berkuasa. Dengan demikian, pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah pengakuan akan kuasa Yesus Kristus. Oleh karena itulah, ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan
Dan sering kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus kiranya lahir dari batin kita, dari hati kita, bahwa kita mempercayainya, menghormatinya sebagai yang berkuasa atas hidup kita dan atas seluruh dunia ini. Seruan Thomas disambung dengan "Ya Allahku". Jadi Thomas tidak hanya menyebut Yesus Kristus sebagai Kyrios, tetapi Kyrios Theos, Tuhan dan Allah. Kata Allah pada Yesus Kristus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak hanya berkuasa, tetapi Ia adalah Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Yesus Kristus patut kita hormati dan kita sembah karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Perikop ini ditutup dengan kalimat di ayat yang ke-29 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas mengatakan atau menyatakan imannya dan pengakuannya atas Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah sendiri karena telah berhadapan muka atau melihat langsung, mengalami Tuhan Yesus pada waktu itu. Namun ternyata Tuhan Yesus menghargai mereka atau kita yang mempercayainya sebagai Tuhan dan Allah meski tidak melihat langsung seperti yang dialami Thomas. Oleh karena itulah, mari sebagai umat Tuhan Yesus kita ternyata disebut sebagai orang yang diberkati atau orang yang berbahagia. Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita tidak mengalami hal yang sama seperti Thomas. Jadi, tidak akan pernah sia-sia iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Ia telah bangkit. Bagi kita semua, seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17 yang berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Kita bersyukur bahwa Kristus sudah bangkit bagi kita dan kita boleh percaya kepadanya, menyembah Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itulah, mari kita mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus, karena kasih Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan mari kita saksikan bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih dan yang tak pernah berubah. Dan kita saksikan bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita dengan pujian, "Bila Engkau yang membuka pintu." Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku serahkan padamu, Allah pemeliharaan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama. Kami bersyukur kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Dan biarlah Tuhan kami terus memuliakan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan kedamaian. Kami bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang sudah sangat melandai dan sekarang aktivitas masyarakat sudah boleh kembali normal, pelan-pelan tapi pasti. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah atas bangsa kami. Dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin di kota Salatiga agar boleh membawa kehidupan masyarakat ke dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKMI Salatiga. Kami bersyukur jikalau pada tanggal 26 nanti kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus sekaligus hari ulang tahun yang ke-44. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati tim pelayan altar. Tuhan memberkati juga calon-calon penatua dan diaken periode 2022 sampai 2025 yang akan dilantik di HUT nanti. Tuhan berkati semuanya, berkati acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan yang beracara sendiri dalam kegiatan tersebut. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat GKMI Salatiga. Biarlah kami bersukacita bersama menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Berkati gerejamu Tuhan, dan juga kami terus menyerahkan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan, yang terbeban berat Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dan setiap pergumulan tantangan yang dihadapi, kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang terus bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak, Ibu, dan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.